Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا مؤلف هذا الكتاب بداية الهداية الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعز علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita akan mengaji di pembahasan selanjutnya masih seputar tentang kesempurnaan melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa wajib di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempurnaan puasa tergantung kepada bagaimana kita mampu mengatur lisan dan hati kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kulaban panjenengan menahan lapar dan dahaga, itu merupakan syarat mutlak dari sah dan tidaknya berpuasa. Mun panjenengan ngakan betal puasana. Mun panjenengan nginom betal puasana. Mun panjenengan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari betal puasana, kening kafarat. Tapi ketika itu semua dihindari, tidak makan mulai dari fajar hingga yaitu maghrib tiba, kita selesai kemudian sempurna, itu sah puasanya, tak betal puasanya. Tetapi pertanyaannya, apakah di dalam puasa kula panjenengan yang menahan lapar dan minum itu ada nilai yang bisa membuat hidup kula panjenengan berubah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang menjadi persoalan penting yang harus kula panjenengan nikah latih. Bagaimana puasa kita agar menjadi puasa yang berkualitas. Karena apa kata Nabi, banyak orang berpuasa di antara umatku yang hanya dia lapar, yang dia rasakan hanya lapar dan dahaga. Artinya tak ada nilainya di dalam puasa. Nah, tak betal puasana, pakun sah, tidak perlu kodok. Selama tadi tidak makan, tidak minum, kemudian tidak berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi ketika berurusan dengan kualitas berpuasa, nilai puasa, nah ini adalah kesungguhan antara kulaban panjenengan mengatur bagaimana syahwat kita, emosi kita, nafsu kita, tidak menguasai dalam diri kulaban panjenengan. Nah, makanya puasa nikah salah satu jalan agar bagaimana mengendalikan syahwat atau nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yang itu dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau bersabda, "Inna syaitana yajri min ibna Adam." Sesungguhnya setan itu mengalir masuk ke dalam tubuh ibna Adam, anak cucu Adam, majrad dami, yaitu melalui aliran darah. Kalau setan melalui aliran darah, berarti pertanyaannya, setiap saat setan bisa masuk tidak? Bisa. Karena masuk aliran darah. Berarti banyak atau tidak? Banyak. Ketika leban panjenengan nang era ke kita, di tubuh kita ini banyak setan. Setan wujudnya apa? Wujudnya adalah jin. Jin yang mengganggu kehidupan manusia. Anika seekor cak setan. Makanya yang didoakan kepada Allah, dimohonkan kepada Allah, mohon perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udzubillahi minal jinni. Tidak. Karena tidak semua jin itu jahat. Sama dengan manusia. Tak kakapi manusia nikah jahat, bade sefokus. Tak kakapi jin nikah coba, bade sefokus. Jin saya coba nyamana setan yang suka mengganggu. Makanya manusia yang jahat juga digambarkan sebagai setan dalam bentuk tubuh manusia. Nah, coba Gusti Kanjeng Nabi, inna syaitana yajri min ibna Adam majrad dam. Nah, manusia ini kan dikelilingi dan dihinggapi oleh setan-setan yang mau menggoda kita. Berarti ribuan setan masuk dalam tubuh manusia. Setan itu gaib, manusia itu tidak bisa melihat bagaimana. Jin itu gaib, masuk mudah dalam diriku panjenengan. Tetapi agama memberikan salah satu cara agar setan itu tidak leluasa menggoda kehidupan manusia. Apa kata Nabi? Terusannya, fadayyiqu mujarihi bilju. Apa kata Nabi? Persempitlah ruang gerak setan itu bilju, dengan engkau selalu menahan lapar. Teti puasa nikah salah satu penyebab jalan kulawan panjenengan mempersempit ruang gerak setan. Berarti kalau dari hadis ini, setan itu tidak lari dalam tubuh manusia. Setan tak buru dalam tubuh manusia. Kemudian sahabat berkata kepada Nabi, apakah termasuk di dalam dirimu ya Rasulullah ada setan? Naam, iya. Tapi setan di dalam tubuhku tidak berdaya. Nah, lain benkula panjenengan. Setan pada iya bukan Kanjeng Nabi tak berfungsi apa-apa, lemah. Takok ke Kanjeng Nabi, takluk ke Kanjeng Nabi, tapi masuk. Lah, coba. Lah ini ke para tantretan sebatan kula amun ceki. Nah, dengan kita beda. Kula ban panjenengan iki setan tak takok ke kita. Bahkan setan senang dengan kula ban panjenengan si ahli dzikir. Oh, senang. Tetapi apa? Paling tidak fadayyiqu mujarihi bilju, paling tidak mempersempit ruang gerak setan untuk menggoda manusia. Sebiasana kula ban panjenengan mon tak puasa, ruang gerak setan sejengkal. Baru mas sejengkal. Ingat nikah, sejengkal. Tapi kalau kita berpuasa paling tidak setengah jengkal. Nah, kan mengurangi. Sebiasanya saya langsung nyerang kita, lumayan puasa 500 setan nyerang kita. Kan lumayan. Lumayan. Tapi mon puasa na fokus ya zikir ban Allah ke Allah. Adzikir mos Al-Quran setiap saat. Ya adzikir ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Baca salawat, baca Al-Quran. Ya pokok pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Adzikir ke Allah. Oh, lebih tak berdaya boleh. Setan kenika. Mon ya kala ban zikrul. Jadi setan tidak takut. Cuman setan tak bisa bergerak. Lah, beni buru. Tak buru bukan. Setan bakun. Nah, mun orang puasa saking etotop pas celahnya. Etotop. Labeng ngai totop. Karena etotop tak bisa masuk setan dia. Lah, lenikah
paling tidak kenika fadayyiku, mempersempit ruang gerak setan. Milana orang mau dalam keadaan puasa, maksiat, tak pati santak daripada orang tak puasa. Lenika. Kenapa? Karena kelak setan ruang geraknya tertutup. Dan tidak tertutup rapat, tapi fadayyiku, sempit perak. Beda ruang-ruang untuk bergeraknya setan. Dahsyat setan menggoda kehidupan manusia. Milana abak menring sering puasa sunnah, paling tidak ya berkuranglah syahwat manusia secuba gi. Syahwat ngiba kecubaan, nafsu ngiba kecubaan gi. Kadang nafsu syahwat bisa. Syahwat kini dikelola bisa menjadi cinta. Syahwat dikelola bisa menjadi amanah. Syahwat dikelola bisa menjadi semangat. Mengenai dalam teori Imam Al-Ghazali kini jadi syahwat ni tak selamanya cuba punten. Panjenengan kakak dinto karena syahwat untuk mengaji, syahwat untuk semangat. Abak tedung coba. Tedung ni syahwat. Abak kakak dinto syahwat tu jaga keng yang kui fokus. Coba pada syahwat. Syahwat ni motivasi bisa. Kor kelola kalaban fokus. Lah nikah. Tidak semuanya cuba. Secuba kenika yang mengadang kulaban panjenengan tak mampu mencegah dari syahwat kenika. Inna nafsa la ammaratun bisu. Lah nafsu itu mengajak kita kepada perbuatan secuba. Tetapi kalau kita mampu bisa digerakkan nafsu itu ke kefokusan. Nafsu semangat ngaji malolo. Imam Sibaweh Imam Sibaweh ani kan nafsuna fokus. Beliau selama 40 tahun ngarang kitab ilmu nahwu. Ngarang kitab nulis tangannya ini untuk nulis terus. Sehingga disebutkan 40 tahun esuwapi ketika makan. Coba sampai tak syafat untuk makan. Tak sempat ngakan. Tulung 40 tahun. Njak benih tanah lumpuh. Benih. Kayak minat nulis telur. Berarti tak sempat. Dia coba. Tak sempat ngakan. Ya Allah. Ini kan syahwat kan. Syahwat nulis nih kan. Syahwat nulis. Kayak nulis sama nono. Lah. Ini kan coba. 40 tahun tulung. Bini na tempat ka bini si open. Bini na tempat ka bini si open. Tapi ebak to Imam Sibaweh, Imam Sera. Imam Sibaweh ni ngarang terus kitab Allah. Ngarang Allah. Ni bini na kuda na bini. Ngarang kitab Allah. Karya kitab apa yober ben bini na. Apa? Gara-gara riang kok tak nggak isa kali. Eko ada tempat ka bini cengkal. Tak pati sabar bini na. Ngarang mana no gara-gara engkau tak elerek sekali aja. Karyana yoper. Lah ni Imam Sesetong ni punten. Jadi bini na itulah nulis terus. Coba sampai aben tak kau berengakan. Itulah. Coba berarti ketika itulah ni kan apa kuno nulis. Coba mon ni kan tak nulis kan pokok ngakana tibi. Lah ya Allah tambu sekali. Mungkin ambu ibu tu apa jong orang hujung neku boleh ter. Iya saya sampaikan kita ilmu na aja. Ni kan syahwat, tapi kan syahwat tu kelola kalau ben fokus. Kelola. Oleh karena itulah puasa yang akan kita laksanakan sebentar lagi, anika bisa mempersempit ruang gerak setan. Nah, paling tidak ya kelaklah mengurangi tingkat kenapa? Kecubaan. Sebiasana abentaan cobaan orang sering 10 kali dalam sehari, ini kayak korangi, tiba belu lumayan 2 korang, kan lumayan 2 korang. Abentaan bisa takok TV, todus TV, aduh, engkau apa saya takok ini kan lumayan. Biasanya 20%, ini kan surat 5%. Loh, ini kan luar biasa puasa nih. Mengajarkan kulaban panjenengan kak dinto mencoba melakukan perlawanan terhadap setan. Tapi setannya kan tak bisa dilawan. Maksudnya tidak bisa dilawan nikah. Setan perlawanan setan, ini kan bisa mempersempit.
termasuk dirinya Kanjeng Nabi, lumpuh mau di dalam dirinya Kanjeng Nabi. Keng masuk. Ditanya akibat sahabat, ajunan beda cukan. Iya kok beda. Keng setan tak bada aja. Singkok bener iba. Dingkok tak ada lumpuh deh. Mana ibu kulaban pancen kan bani lumpuh. Malumpuh lah. Aba ibadah malumpuh. Sopu manyaman kencerna raja capok setan esrop kopenga. Ada pon. Tak ngiding keadaan. Sekopeng ngiding esrop to ota. Ngaronyo to ota. Kembang betesa tak bisa cekepon. Setan fokus sehat kakapi mata papakak sakoni. Ceke gia keng robu boleh. Leni kaki, lenya mana setan? Setan ni ke dalam segi arah po. Dalam segala nikah pun semacam. Sehat kakapi, kau mau bayi macam tak jaga. Jadi kesehat kakapi. Totop ben pangeran. Lesana nikah ben setan. Nikah kau totop. Ikut. Bah, pangeran oning. Yang pangeran abri kesempatan dek kasih setan. Makanya iblis cencina nggak ke nikah. Ya Allah, nikah pangeran nikah adil seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Ya Allah, aku siap keluar dari surga ini. Asalkan aku minta kepada engkau. Berikan kesempatan, aku ingin menggoda anak cucu Adam. Apa jangan cebuna Allah? Silakan. Silakan. Kalau anak cucu Adam itu kuat, dia akan menjadi lawanmu. Tapi kalau tidak kuat, dia akan menjadi temanmu. Nah, jadi beri kesempatan dan pangeran pun. Tak elang-alangi. Ya tergantung abok nih kawan bangkit. Ayo si alabena, setan yang terkutuk. Nah, oleh karena itulah puasa bisa mengantarkan abek aneka. Bisa engkika dinto nampenya mana terhindar dari godaan-godaan setan. Walaupun tidak sepenuhnya. Moga-moga kulaban panjenengan mangken etata ben puasa sunnah. Moga-moga puasa sunnah yang kita lakukan nika bisa ngibe kesempurnaan, ngibe ketulusan ate, kemurnian safwatul qulub, kemurnian kejernihan hati sehingga kulaban panjenengan siap menghadapi bulan suci Ramadan ben kulaban panjenengan aneka apa sah nang bulan suci Ramadan dengan sempurna. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.